البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Adrar al-Hizbiyah ala al-Ummat al-Islamiyah, bahayanya hizbiyah terhadap umat Islam, karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan betapa ngerinya sifat asabiyah fanatik, sehingga sampai terbawa di akhir-akhir hayat atau menjelang kematiannya, yaitu kisah Abu Talib, paman Rasulullah SAW, yang waktu itu talqin oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ternyata lebih mengedepankan agama nenek moyangnya, agama orang-orang yang sebelumnya, maksudnya agama-agama jahiliyah, yang waktu itu setiap kali ditalqin untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah didatangi dua orang, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, seraya mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muthalib? Agama Abdul Muthalib agama jahiliyah, agama kekufuran, kesyirikan. Kemudian ternyata apa? Abu Talib lebih cenderung membela dan tetap apa? Kokoh di atas agamanya Abdul Muthalib, asabiyah fanatik dengan pendahulunya. Fa'aba an yaqula la ilaha illallah fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya enggan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Sebabnya kenapa kok tidak segera? Pertama tentunya hidayah dengan Allah Subhanahu wa taala, kedua sebabnya karena asabiyah fanatik. Paham ya? Yang pertama karena memang hidayah milik Allah taala, dia belum mendapatkannya. Yang kedua fanatik, lebih mengedepankan agama Abdul Muthalib dibandingkan seruan apa? Untuk kembali kepada agama yang benar, untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan Abu Talib berada di siksaan neraka yang paling ringan, yaitu berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, wal'iyadu billah. Allahumma sallim sallim. Berikutnya halaman 20, bagian atas itu kisah yang berikutnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Musuh bebuyutannya bukan orang jauh, bapaknya sendiri. Bapaknya dinasihati dengan cara yang halus, lembut, sopan, santun. Tapi karena bapaknya sudah fanatik dengan nenek moyangnya, fanatik dengan pendahulu-pendahulunya, tidak menerima lagi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan itu. Di awal dan disebut dengan nama yang terbaik, dalam artian yang sebutan terbaik, ya abati, wahai bapakku, wahai ayahku, kurang apa lagi?
Kita lihat biar tambah jelas barakallahu fiik. Wa aidan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga Nabi Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihissalam badala wus'ahu fi da'wati abih, telah mencurahkan usaha kerasnya untuk mendakwahi bapaknya. Bapaknya dikenal dengan Azar. Bil lutfin wa rifqin, mendakwahi dengan cara yang lembut dan halus. Lembut dan halus, bukan dengan cara frontal, bukan dengan cara kekerasan, tapi dengan cara lembut dan halus. Kita lihat bagaimana respon bapaknya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Satu, ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan dirimu dari siksaan sedikit pun? Satu. Yang kedua, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Lihat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam masih mengajak lagi, wahai bapakku, sesungguhnya aku telah datang kepadaku ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma lam ya'tik, sesuatu yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, ikutilah aku, ikutilah dakwahku wahai bapakku, kata Ibrahim alaihissalam. Ahdika siratan sawiyya, niscaya aku akan arahkan engkau kepada jalan yang lurus. Niscaya aku akan berikan hidayah kepadamu kepada jalan yang lurus. Hidayah apa ini? Ad-dalalah wal irsyad, bimbingan dan arahan. Berikutnya lagi, ya abati la ta'budus syaitan innas syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai bapakku, kamu jangan nyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang bermaksiat kepada Zat yang Maha Pengasih, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, langkah demi langkah beliau lalui dengan cara yang halus lembut. Pertama kali dijelaskan dulu, yang disembah bapaknya itu gak bisa dengar, gak bisa melihat, dan gak bisa menyelamatkan dari siksaan api neraka itu loh. Yang kedua dijelaskan lagi, aku menyampaikan itu bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kebodohan, tapi dengan ilmu wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau engkau mau ngikuti dakwahku, ngikuti ajakanku, aku akan arahkan engkau kepada jalan yang lurus. Yang berikutnya baru jelaskan lagi, sesungguhnya setan yang engkau sembah itu adalah makhluk yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh anaknya. La ta'budus syaitan, jangan engkau nyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati, berikutnya lagi, ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir kalau seandainya azab Allah Subhanahu wa taala menimpa dirimu, yang akhirnya engkau justru menjadi penolong atau pelindung, atau justru apa, barakallahu fiik, menjadi apa, bala tentara setan, pengikut setan. Paham ya? Jadi tidak ada yang melindungi lagi sudah. Justru malah bersama para setan, wal'iyadzubillah. Karena para setan juga bermaksiat kan. Qala, bapaknya responnya, lihat, responnya langsung negatif. Qala aragiban anta an alihati ya Ibrahim. Bapaknya mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau benci terhadap sesembahan-sembahanku? Lihat, nasihati dengan cara yang halus, lembut, ternyata ditolak oleh bapaknya. Karena apa? Karena bapaknya nggak terima gitu loh. Berhala-berhala sebanyak itu dihancurkan, ya kan? Berhala sebanyak itu dipadamkan, ditinggalkan berhala yang paling besar. Pengennya itu ya kadang nyembah ini, nyembah itu, berhala yang ini, berhala yang itu. Lihat, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kau benci terhadap sesembahan-sembahanku wahai Ibrahim? Fa'ajabahu jawabun asabiyyun. Lihat nih, bapaknya menjawab dengan jawaban orang fanatik. Fanatik terhadap apa? Terhadap pendahulu-pendahulunya, para penyembah berhala. Allahul musta'an. Mutahazzibun lil alihah, berkelompok terhadap ilah-ilah, patung-patung tadi, berhala-berhala tadi. Hizbiyun wa huwa yad'uhu ila Allah azza wa jalla, dalam keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam barakallahu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat,
bukan dibiarkan tapi tetap mendoakan bapaknya biar mendapatkan hidayah. Bahkan sempat berjanji ingin mendoakan apa? Mendoakan ampunan buat bapaknya. Tapi setelah tahu itu dilarang, beliau tinggalkan. Karena nggak boleh mendoakan apa? Rahmat, mendoakan ampunan buat orang kafir nggak boleh. Ya kan? Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang yang beriman untuk mendoakan ampunan buat orang musyrikin walaupun kerabat dekat sendiri. Terus bagaimana mendoakan orang-orang kufar yang masih hidup, saudara kita, anak kita misalkan, bapak kita, ibu kita, doakan hidayah dulu. Doakan agar mendapatkan hidayah terlebih dahulu. Jangan didoakan ampunan. Nah, karena mereka belum mendapatkan hidayah. Selama belum mendapatkan hidayah, selama belum menganut agama Islam, didoakan ampunan pun nggak mempan gitu loh, nggak diterima. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama aja. Engkau doakan mereka dengan ampunan ataukah tidak, Allah Ta'ala tidak akan menerima. Paham ya? Tidak akan mengampuni mereka. Jadi doa yang paling terbaik kalau saudara kita misalkan atau keluarga kita yang masih kafir, yang mereka masih hidup, doakan dengan hidayah. Masuk hidayah ya, dapat hidayah dulu, masuk Islam baru didoakan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Naam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam terus mendakwahi bapaknya. Fa'ajabahu qailan, kemudian bapaknya marah, menjawab dengan ucapan yang sangat tidak menyenangkan. Apa kata bapaknya? La in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Engkau wahai Ibrahim, jika tidak berhenti dakwah seperti itu, ngelarang menyembah berhala, menyembah patung atau yang semisalnya, niscaya aku akan melemparmu, membunuhmu. Tinggalkanlah aku dalam waktu yang sangat panjang. Maksudnya mudah tawilah, malinya itu mudah tawilah, maksudnya itu meninggalkan waktu yang jangka panjang. Pengennya bapaknya nggak mau gitu loh istilahnya. Tinggalkan aku gitu kata bapaknya. Nggak usah ngurusnya aku. Bapaknya ngancam tadi kan, la illam tantahi la arjumannak. Sungguh aku akan melempari batu kamu. Bayangkan itu. Intinya mau dibunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat yang lainnya menjelaskan demikian, yaitu dibakar dan kisahnya ma'ruf. Allah telah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kejahatan bapaknya dan juga pengikutnya. Kita lihat. Akhirnya Ibrahim alaihissalam pun meninggalkan bapaknya. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Keselamatan untukmu. Semoga engkau diberikan keselamatan. Ya, tentunya diselamatkan biar tidak tertipu dengan berhala-berhala tadi. Sa'astaghfiru laka rabbi, sungguh aku akan memintakan ampunan buatmu terhadap Rabbku. Minta ampunan terhadap Rabbku untuk Untuk bapaknya nih. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya dahulu bapak tersebut berbuat baik kepadaku. Maksudnya ingat kebaikan bapaknya. Paham ya? Walaupun istilah bapaknya tetap ngayal, nolak, membantah, bangkang, Nabi Ibrahim alaihissalam masih berharap semoga mendapatkan hidayah dan mendapatkan ampunan. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Dan aku tinggalkan kalian. Aku akan tinggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Dan aku akan senantiasa berdoa kepada Rabbku, semoga dengan doaku tersebut tidak mengecewakan. Paham ya? Jadi tidak ada kekecewaan di balik itu semua. Bapaknya terngayal, tidak mau, dan kisahnya masyhurah ma'rufah kan, ketika bapaknya dengan orang-orang yang sejalan dengan bapaknya pergi, suatu ketika Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala tadi. Ditinggalkan berhala yang paling besar. Begitu pulang dari perjalanan atau dari bepergian, tanya bapaknya kepada Ibrahim alaihissalam, apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Ibrahim alaihissalam menjawab dengan jawaban yang simpel, padat, barakallahu fik, tapi benar-benar mengena. Kata Ibrahim alaihissalam, bertanyalah kepada berhala yang paling besar itu, kalau bisa bicara. Karena patung, berhala, sonam, nggak mungkin bisa bicara kan? Akhirnya benar tersentuh. Dalam artian orang mulai berpikir di situ. Teman-temannya
yang ngikutin bapaknya berpikir, ternyata tidak bisa bicara gitu loh. Dihancurkan yang lainnya diam saja. Berhala. Nah, akhirnya tambah marah bapaknya. Memerintahkan apa? Teman-temannya agar apa? Menyalakan api untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Tapi Ibrahim alaihissalam percaya beliau adalah dzurwatul muwahhidin, panutan dalam hal orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Naam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan dalam api? Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan kepada api, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Selamat. Api yang menyala-nyala yang panas menjadi dingin. Masya Allah. Beliau tidak apa? Tidak takut sama sekali. Bahkan ditawari dalam riwayat itu ya, ditawari oleh malaikat. Kalau seandainya engkau perintahkan aku untuk memadamkan atau untuk sesuatu yang lain, aku akan siap untuk membantumu. Tapi Ibrahim alaihissalam mengatakan, adapun bantuanmu aku tidak perlu. Bayangkan itu. Karena beliau percaya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sangat percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuman beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan. Mau dicampakkan, dilemparkan dalam api, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Benar. Allah Ta'ala sebaik-baik penolong dan cukup untuk menolong hambanya. Naam. Itu kisahnya disebut dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga sebagian dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya apa? Ibrahim alaihissalam Allah telah selamatkan dari apa? Dari perbuatan jahat bapaknya tadi itu. Allahul musta'an. Lihat ini. Tahapan demi tahapan Ibrahim alaihissalam mendakwai bapaknya, tapi ternyata sebabnya asabiyah fanatik. Sudah terlanjur senang dengan berhala-berhala tadi. Dengan budaya agama bapak-bapaknya atau mbah-mbahnya. Sehingga mereka sangat sulit untuk meninggalkannya. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa nahallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam anil istighfar lil munafiqin, dan Allah telah melarang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ampunan buat orang-orang munafikin. Orang-orang musyrikin, munafikin walaupun kerabat sendiri, enggak boleh kita mendoakan dengan doa ampunan. Enggak boleh. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa waktu itu sempat ingin mendoakan untuk bapaknya? Kita lihat. Tsumma qala wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Masya Allah, lihat ini. Adapun doa ampunan Ibrahim yang diperuntukkan untuk bapaknya itu aslinya hanya apa? Janji yang beliau janjikan untuknya waktu itu. Tapi falamma tabayyana lahu, tatkala nampak di hadapan beliau Ibrahim alaihissalam bahwasanya bapaknya aduwwun lillah, musuh Allah, tabarra'a minhu. Lihat ini. Beliau langsung berlepas diri, enggak doakan. Berlepas diri. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah apa? Nabi yang sangat lembut hatinya. Raqiqul qalb, lembut hatinya. Awwahun halim. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Dalil yang umum sebagaimana ayat yang sudah kami sebutkan tadi, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak selayaknya bagi seorang nabi maupun orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang musyrikin dengan ampunan, enggak boleh. Makanya kalau antum masuk ke area makam, ke makbarah, ke kuburan, antum berdoanya bagaimana? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Orang kafir masuk enggak? Enggak masuk. Orang musyrikin enggak masuk juga. Walaupun kuburannya campuran. Yang kita doakan hanya mu'minin wal muslimin. Ya kan? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Ya kan? Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Untuk orang kafir atau orang yang beriman? Orang yang beriman, orang yang berislam di situ. Orang kafir nggak dapat. Makanya kita nggak boleh mendoakan ampunan buat orang kafir walaupun ibunya sendiri. Ingat kejadian Rasulullah SAW waktu itu pernah minta izin kepada Allah Ta'ala untuk memintakan ampunan buat ibunya. Tapi karena ibunya meninggal bukan dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan jahiliyah, agama kesyirikan, barakallahu fiik, Allah telah larang.
Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tersebut? Ista'dzantu Rabbi ista'dzantu Rabbi li astaghfira li ummi. Ista'dzantu Rabbi li astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Ista'dzantu Rabbi li astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Atau dalam riwayat yang lain lafaznya ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Artinya apa artinya? Aku minta izin Rabbku untuk mintakan ampunan buat ibuku, tapi aku nggak diizinkan. Lihat itu, nggak diizinkan. Padahal ibunya sendiri loh ya, karena ibunya bukan di atas keislaman meninggalnya. Akhirnya wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adinali. Akhirnya aku minta izin untuk mengziarahi, mengunjungi kuburannya, aku diizinkan. Kalau ziarah kubur bebas, karena orang ziarah kubur itu intinya mengingat apa? Kematian kan. Kalaupun mendoakan hanya muslimin mukminin. Mafhum? Lihat tuh, Nabi kita Muhammad SAW mau mendoakan buat ibunya saja dilarang mendoakan ampunan, karena ibunya meninggal bukan di atas apa? Islam. Ada riwayat yang mungkin antum pernah dengar, bahwasannya kedua orang tua Rasulullah SAW ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, mereka dibangkitkan kembali, kemudian syahadat. Setelah itu mati lagi, itu riwayat dhaifah, riwayatnya lemah. Paham ya? Riwayat itu riwayat yang lemah. Yang sahihah, dua-duanya meninggal di atas apa? Di atas kesyirikan, bukan di atas apa? Bukan di atas Islam. Nah, orang-orang sufi kan nggak terima seperti itu. Masa sih kedua orang tua Rasulullah dibilang kafir katanya, dibilang musyrik? Dalilnya jelas, tapi mereka ngayal, nggak mungkin. Allahul musta'an, hawa nafsu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Karena jelas sekali dalilnya kan. Ja'a rajulun ila Nabi SAW fasa'ala an abi. Suatu ketika datang salah seorang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya tentang bapaknya. Aina abi? Di mana bapakku? Kata Rasulullah SAW, huwa finnar. Bapakmu di neraka. Orang tadi mungkin tersinggung, pergi dia. Falamma qafa da'ah. Ketika pergi dipanggil lagi, sini kamu. Baru dijelaskan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Paham ya? Maksudnya Rasulullah SAW juga menjelaskan, bapakku dan bapakmu di neraka. Mafhum? Itu pun orang sufi nggak nerima. Paham ya? Allahul musta'an. Yang diambil yang riwayat yang dhaifah tadi mungkin ya, riwayat yang lemah tadi itu. Jadi Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi, kedua orang tuanya dibangkitkan, syahadat lagi. Bersyahadat setelah itu mati lagi. Allahul musta'an. Itu riwayatnya dhaifah. Paham ya? Riwayatnya tidak sahihah. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat berikutnya, barakallahu fiik. Aubaqatul asabiyyatu lil awsan, yang telah binasakan adalah fanatik terhadap berhala-berhala tadi. Lihat, bapaknya dibinasakan. Bapaknya tidak dengar nasihat anaknya. Sebabnya apa sebabnya? Sebabnya adalah asabiyah, fanatik lil awsan, terhadap sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, awsan ini lebih umum daripada asnam. Paham ya? Jadi sana ada wasanun, ada sonamun. Kalau wasan ini intinya semua yang sembah selain Allah Ta'ala, berbentuk atau tidak berbentuk, itu namanya wasan. Namanya apa? Wasan. Misalkan nyembah pohon, nyembah batu, nyembah bulan, bintang, itu namanya wasanun. Tapi kalau sonamun ini berbentuk, dipahat biasanya. Berbentuk, mungkin berbentuk manusia, berbentuk hewan, berbentuk apa, barakallahu fiik. Ada postur tubuhnya itu berbentuk. Paham ya? Yang dipahat biasanya patung, berhala, itu namanya sonam. Mafhum? Tapi kalau wasanun ini umum. Paham ya? Jadi antara wasan dan sonam itu ada umum, ada yang khusus. Yang umum yang mana? Wasanun. Sonam itu wasan, tapi tidak setiap wasan sonam. Paham ya? Tidak setiap wasan sonam. Serang pohon, ya kan? Pohon, batu, bukan patung kan? Tapi setiap patung, berhala itu dikatakan wasan. Tapi tidak setiap wasan sonam gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Biasanya kalau sonamun itu dipakai untuk apa? Sesuatu yang berbentuk, yang dipahat atau yang semisalnya. Mafhum? Tapi kalau wasanun umum. Mau nyembah ayam, nyembah tikus, ya kan? Ada beberapa orang yang mungkin di luar sana ya, nyembah sapi. Ya itu namanya wasan namanya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat berikutnya, ba'da an istabsara al-haq,
setelah mengenal dan mengetahui al-haq. Lihat nih, bapaknya bukannya nggak tahu, bapaknya sudah tampak al-haq di hadapannya. Lihat antum, ayat sudah kita baca tadi di awal permulaan, dinasihati wahai bapakku, jangan nyembah sesuatu yang tidak bisa dengar, tidak bisa melihat, ya, tidak bisa menyelamatkan dirimu dari siksaan sedikit pun. Wahai bapakku, sungguh aku telah mengkabarkan kepadamu dengan ilmu yang tidak ada pada dirimu. Ikutilah aku, kurang apa lagi? Kemudian, wahai bapakku, jangan kamu nyembah setan. Wahai bapakku, sungguh aku khawatir kalau seandainya adab menimpa dirimu, kurang apa lagi? Dinasihati dengan cara yang halus, lembut, kasihan dengan bapaknya, tapi bapaknya apa? Tetap bangkang, nolak, bantah. Lihat, sebabnya apa? Asabiyah, fanatik terhadap berhala-berhala tadi. Ba'da an istabsara al-haq, setelah mengenal dan mengetahui al-haq. Lihat nih. Wa katsirun min bani Israil lajjau fil batil wastamarru fi inadan wa asabiyatan. Dan kebanyakan bani Israil mereka justru kembali kepada kebatilan. Lihat ini, mengarah kepada kebatilan dan terus menerus di atas kebatilan atau dalam kebatilan tersebut inadan, karena bandel, bandel, nolak, bantah, bangkang. Wa asabiyah, tambah lagi fanatik. Allahul musta'an. Karena kata mereka Bani Israil itu kan nggak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, alasannya nabinya bukan dari Bani Israil. Datang Nabi dari kalangan Bani Israil pun mereka apa? Bermaksiat juga, bayangkan itu. Nah, jadi mereka cuman banyak alasan saja. Allahul musta'an. Wa hizbiyah lima hum alaih, dan juga karena sudah fanatik tadi, kemudian tambah hizbiyah, berkelompok terhadap apa yang mereka berada di atasnya. Nah, berkelompok dengan apa? Pasukan-pasukan para penyembah berhala tadi. Allahul musta'an. Al-hizbiyatu sunnatun min sunanil jahiliyah. Maka hizbiyah, berkelompok-kelompok, berpartai-partai, itu merupakan apa? Merupakan salah satu sunnah daripada sunnah-sunnah jahiliyah. Metode-metode orang jahiliyah, jalannya orang jahiliyah. Yang Rasulullah mengatakan, da'uha innaha muntinah. Tinggalkan perilaku-perilaku, seruan-seruan jahiliyah. Sesungguhnya seruan jahiliyah itu berbau busuk. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muqtadun. Lihat ini alasan mereka, fanatik, asabiyah. Kita artikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan demikian pula lah, seperti itu juga kami telah mengutus nabi kepada orang yang sebelummu. Pada suatu kampung, suatu negeri, seorang pemberi peringatan. Nabi, rasul diutus memberikan peringatan. Illa, melainkan setiap kali ada nabi, setiap kali ada yang memberikan peringatan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, qala mutrafuha, para pembesar mereka, orang-orang ternama, yang orang-orang petinggi-petinggi mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami menjumpai bapak-bapak kami, nenek moyang kami berada di atas suatu agama atau pedoman. Ummah itu kadang-kadang artinya din, milah. Di sini termasuk diantaranya apa? Nah, barakallahu fik, din atau milah tadi itu. Paham ya? Berada atas suatu agama, suatu pedoman, suatu ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak mereka. Fanatik atau tidak? Fanatik. Terang-terangan mereka mengatakan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Sesungguhnya bapak-bapak kami, mbah-mbah kami, nenek moyang kami berada di atas suatu ajaran, suatu agama, suatu barakallahu fiik, ajaran, metode agama yang kami ini mengikuti jejak mereka. Dinasihati udah ngeyel kayak gini. Intinya kan nenek moyang kan itu, ya kan? Nah, Allahul musta'an, mbah kami dulu aja nggak seperti ini kok. Termasuk ritual-ritual yang diajarkan mbah kami itu seperti ini ya. Ujung-ujungnya fanatik dengan apa? Nenek moyang. Allahul musta'an. Wa qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim, dan Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an Karim, wa minan nasi man yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di antara manusia ada yang mereka berdebat, mendebat Allah Subhanahu wa taala karena apa?
memerintahkan untuk tauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang menerangi. Maksudnya tanpa landasan, tanpa ilmu. Allahumma musta'an. Lihat itu. Itu menunjukkan bahwasanya barakallahu fiik, mereka hanya mengikuti apa? Pembesar-pembesar mereka, fanatik dengan apa? Mbah-mbah mereka, bapak-bapak mereka, sehingga apa? Sangat sulit untuk menerima dalil. Allahumma musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila hadzabis sa'ir. Lihat ini. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah telah turunkan. Ikutin kitab, ikutin Al-Qur'an gitu loh. Mereka malah mengatakan apa? Seraya mereka mengatakan bahkan kami mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Lihat ini, fanatik. Bahkan kami mengikuti apa? Apa-apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Pembesar-pembesar kami, nenek moyang kami. Walaupun setan itu mengajak mereka, padahal setannya mengajak mereka untuk mengarah kepada azab siksaan yang pedih, neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala, waliyadzubillah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Syahidnya mana? Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Syahidnya ini. Dinasihati suruh ngikutin Al-Qur'an, dinasihati suruh mengikutin ajaran yang benar, justru malah mengatakan kami ini mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak kami, mbah-mbah kami. Biasanya orang-orang awam yang jauh dari ilmu, kalau suruh meninggalkan kesyirikan marah mereka, dan bahkan kadang nggak mau. Ini udah ritual mbah kami dahulu. Setiap kali ada orang meninggal dunia harus ada tahlilan, harus ada ini, harus ada itu. Kalau kita nggak melakukan nanti kualat katanya. Kualat gimana? Kualat itu kalau melanggar syariat, paham ya? Orang kalau kembali pada syariat nggak ada istilah kualat. Allahul musta'an. Alasannya apa? Mbah-mbah kami dahulu. Ini sudah apa? Turun temurun dari nenek moyang kami terdahulu. Bayangkan itu. Bukan dalil yang mereka pakai. Allahul musta'an. Kita lihat, yuqallidunahum walau ala hadzal hal. Mereka taklid kepada mbah-mbah mereka, taklid kepada pendahulu-pendahulu mereka, taklid kepada bapak-bapak mereka walaupun dalam keadaan seperti ini. Bayangkan ini. Allahul musta'an. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala mengatakan, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun bapak-bapaknya itu bodoh pun diikuti juga. Kita lihat sini. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah telah turunkan, mereka mengatakan kami mengikuti apa-apa yang kami dapatkan, alfaina itu wajadna artinya. Paham ya? Mereka mengatakan bahkan kami mengikuti apa-apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Walaupun bapak-bapak mereka sendiri itu nggak paham sedikit pun dan tidak pula bisa memberikan petunjuk, bayangkan itu. Nggak punya ilmu, nggak bisa ngarahkan, mau diikutin. Ya enggak? Dan belum tentu mereka tahu nenek moyang mereka itu muslim atau bukan, nggak tahu juga kan sebagian mereka kan. Paling-paling ya yang diketahui yang paling dekat saja. Dan biasanya barakallahu fiik yang mereka ikutin dengan ritual-ritual yang sekarang kita saksikan di kampung-kampung itu, ya biasanya ritual apa? Ritual kesyirikan itu. Allahul musta'an. Kalau ada acara pernikahan di pojok-pojokan jalan dikasih apa itu? Dikasih semacam makanan ya kan? Untuk apa? Untuk apa? Menghormati penunggunya katanya. Yang menunggu nggak ada kok, nggak nampak yang nunggu. Nah ternyata ada hewan-hewan sekitarnya itu. Allahul musta'an. Karena jembatan itu dikasih apa? Makanan itu biar nanti penunggunya tidak marah. Itu keyakinan-keyakinan kesyirikan. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Kita lihat lagi berikutnya. Halaman 22. Famahma kana wa hum ma zalu mustamirrin fil asamiyah al-azwiyah liqaumihim. Maka kapanpun dan bagaimanapun memang mereka senantiasa terus-menerus di atas apa? Asabiyah fanatik dan juga hizbiyah berkelompok tadi terhadap kaum mereka. Yang akhirnya mimma adda bihim ila iba'il haq wal bu'di anha. Yang ujung-ujungnya karena fanatik tadi, fanatik hizbiyah tadi barakallahu fiik, ujung-ujungnya apa? Menghantarkan mereka kepada iba'ul haq, enggan menerima kebenaran. Iba'il haq itu enggan menerima kebenaran.
wal bu'di anha, dan ujung-ujungnya menjauh dari kebenaran. Kalau sudah dari kebenaran kalau menjauh, Allahul musta'an, sangat berbahaya. Dan biasanya orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal itu kalau melakukan ritual kesyirikan atau kebid'ahan semangatnya luar biasa. Apalagi bulan-bulan ini yang mereka semangat sekali, intinya katanya memperingati Maulid Nabi dengan ritual-ritual yang mereka bikin. Ada yang dengan dangdutan, musikan, walaupun alasan mereka bukan campur sari, campur santri katanya. Allah musta'an. Nah, selawatan dan misalnya. Padahal Rasulullah SAW sendiri dan juga para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, gak ada satupun yang memperingati. Paham ya? Memperingati tentang kelahiran Rasulullah SAW gak ada. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fiik, tidak pernah memperingati juga. Menunjukkan bahwasanya entah siapa mereka. Paham ya? Nah, kalau telusuri ujung-ujungnya dari kalangan orang-orang sufiah juga. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Allahul musta'an. Sampai-sampai Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ungkapannya bagus sekali itu. Al-iqtisadu fi sunnati khairan minal ijtihadi fil bid'ati. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Jadi kalau acara bid'ah sungguh-sungguh mereka nyewa hotel misalkan atau nyewa panggung ya kan, kemudian nyewa drum musik itu ya kan, datangkan ustadz mereka atau kiai mereka, kadang puluhan juta pun siap, sungguh-sungguh mereka dalam kebid'ahan. Tapi kalau dalam as-sunnah mereka justru menjauh, Allah musta'an. Makanya Al-Imam Abdullah bin Mas'ud anhu ucapannya sangat bagus tadi itu. Al-iqtisadu bis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ati. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Orang-orang baca la ilaha illallah, semangat luar biasa. Yang satunya cuma di rumah santai nyabut bulu ketiak, nyukur kumis, motong kuku, santai. Tapi sunnah enggak? Sunnah gitu loh. Yang mereka udah sampai teriak-teriak, sampai kepalanya gede-gede gini ya, kepalanya sampai kanan kiri. Nah, Allah musta'an. Tapi kebid'ahan yang mereka lakukan, Allah musta'an. Jadi ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini bagus sekali nih. Paham ya? Al-iqtisadu fi sunnati khairan minal ijtihadi fil bid'ati. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Allah musta'an. Naam. Kadang-kadang mereka bukan hanya bid'ah, kesyirikan pun mereka sungguh-sungguh juga, ya kan? Traveling keliling, ya kan? Sekian juta dia keluarkan atau untuk acara-acara tadi itu. Mencari berkah, ngalap berkah. Allahul musta'an. Berkah yang mana? Sholat itu jarang. Kalau ziarah kubur semangat, sholatnya nggak mau. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Faya ma'syaral muslimin, nazzihu anfusakum. Wahai segenap kaum muslimin, sucikanlah diri-diri kalian dari penyakit-penyakit hizbiyah asabiyah tadi. Wad'ullaha an yu'inakum ala anfusikum bitajarrud lil haq. Dan berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong diri-diri kalian untuk senantiasa memihak kepada al-haq, kebenaran. Jangan pernah memihak pada kebatilan. Kebatilan dipadamkan, al-haq ditegakkan, disuarakan. Bagaimana keadaannya? Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Allahul musta'an. Walinusrati ahlihi, dan juga berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kalian untuk senantiasa menolong pemegang al-haq. Jadi pemegang al-haq berhak untuk kita tolong. Bukan semata-mata kita membela orangnya, tapi orang tersebut yang di atas al-haq, yang mendakwakan al-haq, kenapa kita bela? Karena sesuai dan kadar dia berpegang teguh terhadap al-haq tadi. Sesuai dan kadar dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah. Nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamassukihi bis sunnah. Kita membela seseorang sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia di atas sunnah. Bukan karena hartanya, wala karena kedudukannya, wala yang lainnya. Paham ya? Tapi karena berpegang teguhnya saudara kita tersebut di atas Al-Quran dan as-sunnah, kita bela. Kita lihat di sini. Walil bu'di 'anil 'asabiyyah al-hizmiyah, dan juga semoga Allah Ta'ala menolong kalian untuk menjauhi dari sikap fanatik dan hizbiyah allati halakat biha yang mana umat-umat terdahulu telah binasa dengan sebab hizbiyah asabiyah tadi itu.
Allahul musta'an. Terus bagaimana cara istiqomah barakallahu fiik? Al-Imam Asy-Syatibi rahmatullahi alaih dalam kitab Al-I'tisam, Abu Ishaq Asy-Syatibi rahmatullah mengatakan al-bu'du an majalisi ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Al-bu'du an majalisi ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Menjauhkan diri dari duduk-duduk di majelisnya ahli bid'ah itu jalan menuju as-sunnah. Jadi pastikan kita kalau duduk-duduk di majelisnya ahlu sunnah wal jamaah, yang mengatakan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Jangan mengatakan A, perbuatannya B. Katanya minta-minta nggak boleh, haram. Dia malah open donasi, penggalangan dana, minta-minta. Katanya gambal makhluk menyewa haram, selfie dia. Ngasih bantuan beras 5 kilo itu selfie. Apa nih ya? Maksudnya banyak seperti itu. Biarkan Allah Ta'ala menilai. Kasih depan rumah pintu udah selesai. Depan pintu 5 kilo selesai. 5 kilo selfie dulu. Ngasih bantuan sama hewan korban, sapi, kambing. Wah, nanti sebelum disembelih selfie dulu sama kambing-kambingnya itu. Sama sapi-sapinya selfie dulu. Ngapain? Katanya haram. Ini darurat dokumenter kalau terpaksa darahnya aja. Kalau terpaksa loh ya. Nah, biar Allah Ta'ala menilai. Maksudnya gini. Jadi pastikan ketika kita membaca ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, kita amalkan, bukan sekedar dibaca saja. Karena kalau cuma sekedar dibaca, nggak ada manfaatnya. Hatta fal ilm bil amal in ajabah wa in lartahal. Kata sebagian ulama, ilmu itu memanggil kita untuk mengamalkan. Kalau kita mau mengamalkan, ilmunya pergi, hilang. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Allahumma sallim. Nah, kita lihat sini. Ini bagus sekali nasihat beliau. Senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar menolong kita untuk senantiasa memihak kepada al-haq dan menolong pembela al-haq dan menjauhkan diri dari sikap asabiyah fanatik dan hizbiyah ini yang telah binasakan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Wallati hiya sunnatun jahiliyatun iblisiyah yahudiyah, yang mana hizbiyah itu adalah sunnahnya orang-orang jahiliyah dan bahkan sunnahnya iblis dan sunnahnya orang Yahud. Bayangkan itu, berkelompok, berpartai, fanatik dengan kelompoknya, fanatik dengan partainya. Allahul musta'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan partainya. Tadyiqu janibil wala wal bara, yang akhirnya mempersempit sisi al wala wal bara, loyalitasnya kepada partainya, kepada kelompoknya. Baroknya berlepas dirinya kepada sesama ahlus sunnah, malah berlepas diri terbalik. Allahul musta'an. Wa janibul mahabbah lillah subhanahu wa ta'ala tad'ufuhu, artinya apa? Dan sisi cinta karena Allah, lihat ini, cinta karena Allah, sisi ini justru apa? Justru hizbiyah melemahkannya. Allahul musta'an. Jadi cinta saudaranya bukan karena Allah lagi, karena hartanya. Ya didekati muslimin, yang uangnya banyak, yang milioner, yang jutawan miliarder dekatin. Nanti biar apa? Biar dapat pesangon, biar dapat harta. Jangan. Ahlus sunnah tidak pandang bulu di situ. Paham ya? Ahlus sunnah semuanya dirangkul. Selama siap untuk mengaji, siap untuk apa? Kembali pada Al-Quran sunnah, ahlan wa sahlan. Paham ya? Nah, tapi ternyata dinasihatin nolak, bantah bangkang, beda jalur dah. Assalamualaikum. Selesai. Paham ya? Tapi kalau cinta saudaranya karena harta, jangan. Harta bisa habis. Cinta saudaranya karena jabatan, jangan. Jabatan bisa lengser. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Cinta saudaranya karena wanita bisa mati. Tapi cinta saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, benci pun karena Allah Subhanahu wa taala, langgeng sampai nanti di hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persahabatan, teman setia, sebagian mereka nanti akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa membangun persahabatannya, membangun persaudaraannya di atas sunnah, di atas al-haq, bukan di atas hizbiyah, bukan di atas harta, bukan di atas jabatan, bukan di atas dunia, tapi di atas Al-Quran dan as-sunnah. Allahumma sallim. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Ini yang kita ambil. Ada punya berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, masih seputar apa barakallahu fiik, bahayanya sifat fanatik yang terlahir apa? Dari apa? Perbuatan hizbiyah, berkelompok, berpartai, yang akhirnya apa? Membinasakan umat-umat yang sebelumnya, bahkan jangan sampai membinasakan
Nah, kita semuanya nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillah rabbil alamin.